Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati semua kita yang hadir, jamaah, pengurus masjid yang mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, rahmat dan inayah yang diantaranya bisa kita pergunakan untuk saat ini berada di masjid yang kita cintai ini, dan kita berusaha untuk memahami pesan-pesan agama kita, liyatafaqahu fiddin, menambah pemahaman kita dalam bidang agama. Mudah-mudahan ini akan ada manfaat dan ujungnya adalah akan memberikan dorongan agar kita menjadi orang yang semakin baik dan semakin mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati, pada kali ini saya mengajak kita bersama untuk melihat bagaimana agama kita, Islam, menuntun kita untuk menyikapi masa lalu kita. Bagaimana tuntunan agama kita, Islam, untuk menyikapi masa lalu kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui dan kita maklumi bersama, kita berapapun usia kita hari ini itu pasti punya masa lalu. Yang sudah berusia 40 tahun minimal, ya 25 tahun, 35 tahun itu sudah menghabiskan usianya dalam berbagai perjalanan hidup. Ada yang putih, mungkin ada yang agak hitam, ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang berisi ketaatan kepada Allah, tapi mungkin juga ada yang berisi mungkin kemaksiatan kepada Allah. Siapapun kita, maka Allah masih menginginkan akhir hidup kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang husnul khotimah, dan pribadi yang menjadikan kita wajar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya akan masuk ke dalam surganya. Bapak Ibu, secara umum masa lalu yang kita lewati itu dia terbagi kepada dua. Ada yang berisi berbagai macam lembaran-lembaran kebaikan. Baik itu kelembaran kebaikan untuk diri pribadi, hubungan kita dengan Allah, puasa, sholat, mengaji. Puasa hampir tidak pernah tidak puasa dalam perjalanan masa lalunya. Sholat hampir tidak pernah tinggal sholat pada masa lalunya. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan itu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita juga punya masa lalu, masalah tentang kebaikan itu dengan orang lain. Kita mungkin pernah membantu orang, kita mungkin pernah memberikan support kepada seseorang, kita mungkin pernah mendampingi orang, memberikan kesempatan kepada orang, sehingga berubah hidup orang itu ke arah yang baik. Baik itu secara materi, cara pikir, keilmuan, dan hal-hal yang lainnya. Kita punya masa lalu yang baik. Nah, untuk masa lalu yang baik, paling tidak itu ada dua yang dituntun bagi kita oleh agama di usia-usia kita sekarang ini. Kayaknya rata-rata ini sudah 50 tahun ke atas ini. Kecuali Kak Mus, Cak Mul masih di bawahnya ini. Masih 30 tahun ini. 30 tahun yang lalu.
Ustaz Zakaria juga masih nih 25 tahun yang lalu. Nah, itu yang pertama. Yang pertama adalah kalau yang kita lakukan selama ini adalah kebaikan, maka tetaplah istiqomah untuk melanjutkan kebaikan itu. Ini yang disuruh oleh Allah dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu lakukan. Istiqomah, konsistensi, dan melakukan sesuatu secara berkelanjutan, terus menerus. Nah, ini perlu kesungguhan dan ini tidak mudah. Alhamdulillah kalau bapak-bapak, ibu-ibu diberikan hidayah, kekuatan spiritual dan badan jasad oleh Allah bisa selalu dalam kebaikan. Tapi ini tidak semua orang seperti itu. Makanya ada hadis Nabi Muhammad itu agar kita baca, agar kita tetap istiqomah itu. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hatiku, mantapkan hatiku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Kenapa Rasulullah mengajari kita doa seperti ini? Rasul tahu persis bahwa untuk istiqomah itu tidak mudah. Makanya hadis ini diajarkan oleh Rasulullah dan sangat pantas untuk kita sering ulang-ulang hadis yang seperti ini. Nah, ini pertama, istiqomah. Yang kedua, pahala yang sudah kita buat, amal kebaikan yang sudah kita lakukan, pastikan itu menjadi catatan kebaikan di hadapan Allah yang dicatat oleh para malaikatnya. Yang kita ucapkan kebaikan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun kalimat kata yang keluar dari mulut seseorang kecuali itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Itu yang terucap. Sementara yang perbuatan itu dicatat oleh malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma alun, ialah malaikat-malaikat yang mencatat dan dia sangat mulia dan dia mencatat apapun yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau sudah menjadi catatan kebaikan, baik itu ucapan, sedekah, sumbangan, bantuan, kebaikan-kebaikan yang lainnya, jangan dihapus. Nah, ini perlu nih Pak. Karena bisa jadi nanti kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan dan itu bernilai ibadah di sisi Allah bisa hapus dalam sesaat. Bisa hilang pahala itu dalam sesaat. Apabila kita melakukan hal-hal yang membuat pahala itu bisa terhapus. Kita lihat di dalam Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Janganlah kamu batalkan sedekahmu, kebaikanmu, pahalamu. Jangan kamu batalkan, sudah kamu lakukan terus kamu batalkan. Dengan apa? Bil manni wal aza. Dengan kamu sebut-sebut dan kamu ungkit-ungkit. Dua perbuatan ini, disebut-sebut dan diungkit-ungkit, itu bisa membatalkan kebaikan yang pernah kita lakukan selama ini. Apa bedanya itu? Al-manni itu menceritakan kebaikan kita kepada orang lain. Aku dulu waktu orang itu dari dusun numpang di rumahku, saro hidup dia tuh. Kalau bukan aku yang ngasih tumpangan, ngasih modal hidup, dakkan cak ini dia sekarang.
itu namanya menyebut-nyebut kebaikan kita kepada orang lain di hadapan orang lain. Itu namanya manni, dan itu bisa membatalkan pahala kebaikan kita selama ini. Yang kedua, wal aza. Aza itu mengungkit-ungkit kepada orang yang kita pernah berbuat baik. Kalau tadi kan menceritakan kepada orang, kalau ini kepada yang kita pernah berbuat baik. Mungkin ada orang yang pernah kita tolong, pernah kita bantu, cuman kita agak tersinggung. Mungkin dia tidak datang-datang ke rumah, atau bertemu lupa menegur atau tidak menegur. Lalu ketika ada kesempatan, kita marah-marah dengan dia. Kau ini tidak sadar diri ya? Kalau bukan oleh aku dulu meminjamin kamu duit, untuk modal usaha kamu itu, tidak berhasil hidup kamu itu. Nah, itu namanya mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya. Itu pun bisa membatalkan pahala kebaikan kita selama ini. Jadi tolong nian, setelah kita berbuat baik, jangan dihapus dengan dicerita-ceritakan dan diungkit-ungkit. Kalau bahasa Palembangnya apa tuh? Dibangkel-bangkel ya. Bangkelan, nama ini lidah orang Riau ini. Bebangkelannya. Kau nih kalau bukan aku dulu. Nah itu. Agak ngomong ini jalan ini kalau bukan aku dulu. Nah, kalau bukan aku, kubulan aku tuh bangkelan itu. Kadang orang tuanya disebutnya tuh. Ini kalau bukan mbak aku dulu ngunjuk jalan ini, nah, ada pacak jalan uang di sini nih. Nah, itu bebangkelan namanya. Dan itu bisa membatalkan. Nah, kan sayang Pak, kita sudah berumur 50, 55, 60 tahun. Pernah berbuat baik 20 tahun yang lalu. Pernah berbuat baik 30 tahun yang lalu. Lah dicatat oleh malaikat sebagai kebaikan. Tapi ketika kita menyebut-nyebut kebaikan itu dengan rasa sombong di hadapan orang banyak, dan ketika kita menghina orang yang menerima kebaikan kita dengan mengungkit-ungkit atau membangkel tadi, maka itu menghapus pahala yang pernah kita lakukan. Jadi dijago kebaikan yang pernah kita lakukan dulu. Baca Al-Quran itu bagus, sholat tahajud itu bagus, cuman paginya jangan bercerita dengan uang cak sombong. Aku aman ndak sholat tahajud 8 rakaat itu ndaknya minyak tidur aku. Nah, cak dia bilang sholat tahajud. Ya kalau memberi motivasi beda, itu boleh. Memberi masih ngomong sama cucung, mumpung masih muda, badan sehat. Nah, jangan lupa sholat tahajud. Cak kakek, ya alhamdulillah dengan kondisi ini tapi masih berguyur cung, dapat 6 rakaat, 8 rakaat. Itu memberi motivasi. Yang tidak boleh itu dengan sombong itu kan. Aku semenjak naik haji dulu, pokoknya puasa Senin Kamis itu tidak pernah hilang lagi, tidak pernah lupa lagi. Cukuplah Allah yang tahu. Itu adalah kebaikan masa lalu yang kita lakukan. Ketika sudah dicatat sebagai kebaikan oleh Allah, jangan dibatalkan. Kalau bahasa anak sekolah itu ditipek. Lah dicatat oleh malaikat sebagai pahala, ditipek dengan sebut-sebutkan. Kalau bahasa main komputer atau medsos sekarang tuh di-delete. Di-delete-nya dewek. Nah itu bagi kita pada masa lalu punya kebaikan, dan aku yakin semua kita punya kebaikan. Tergantung besarnya itu hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, jaga. Kalau kebaikan itu masih bisa dilakukan, istiqomalah. Yang kedua, jangan dihapus pahala kebaikan itu dengan disebut-sebut dengan bangga-bangga di hadapan orang, dan dengan diungkit-ungkit di hadapan orang yang menerimanya itu.
Itu sama kayak orang nak calonnya anggota DPR, kapan tidak menang datangnya lagi. Ini aku yang ngunjuk ini dulu. Nah, misalnya itu. Nah, tidak boleh itu. Baik, itu kalau yang sehubungan dengan yang baik. Istiqomah, lanjutkan. Dan yang kedua, jangan dibatalkan. Sekarang, bagaimana kalau seandainya masa lalu kita ini buruk? Nah, ini tidak seluruhnya kita kan punya lembaran putih dalam hidup ini. Dari berbagai sekian banyak kegiatan kita masa lalu, ada beberapa mungkin yang catatannya hitam. Mungkin pernah ngambil punya orang, ini kalau hubungan sosial. Pernah menzolimi orang, pernah mencuekkan orang, mulut pernah menyakiti orang, mungkin pernah menyakiti orang tua, mungkin pernah menyakiti mertua, mungkin pernah menyakiti pasangan hidup, mungkin kita juga pernah menyakiti hati anak kita. Ini masa lalu kita yang itu sebuah kesalahan atau yang nyata-nyata melanggar aturan Allah, bisa jadi melanggar larangan atau bisa jadi tidak melaksanakan kewajiban. Lah tahu minuman khamar itu haram, masih lajukan juga. Lah tahu berjudi tidak boleh, masih lanjut juga. Pernah nyicip pula. Lah tahu apa nama tuh, berzina tidak boleh, masih dilakukan juga. Mungkin kita punya masa lalu. Kita mungkin pernah ngambil punya orang, atau lah tahu sholat Jumat itu wajib. Siapa tahu mungkin masa lalu kita ini mungkin tidak pernah tidak sholat Jumat. Masa kalau beberapa kawan tuh punya istilah waktu masih zaman jahiliyah. Nah, kira-kira mah itu. Kita pungin masa lalu. Nah, untuk kesalahan-kesalahan itu, apapun bentuk kesalahannya, jangan berputus asa dan jangan berpikir Allah tidak akan mengampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Itu pertama nih konsepnya. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa diampuni. Kecuali syirik. Itu pun syiriknya itu yang tidak diampuni itu kalau mati waktu syirik, itu tidak diampuni. Ada orang murtad, terus dia meninggal dalam keadaan murtad. Nah, yang itu tidak diampuni itu. Tapi kalau dia pernah murtad, terus kembali sebagai seorang muslim, yang musyriknya itu sudah dimaafkan itu. Bukankah banyak para sahabat Nabi itu dulu yang sebelum masuk Islam syirik? Umar bin Khattab itu dulu penyembah berhala. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdus Sam, hamba penyembah matahari. Matahari yang disembah oleh Abu Hurairah itu. 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal, barulah Abu Hurairah itu masuk Islam. Mereka syirik, tapi di sisa hidup mereka masuk agama Islam. Nah, yang syirik yang tidak diampuni itu orang yang mati dalam keadaan syirik. Tertutup ampunan Allah di akhirat nanti untuk dia. Itu yang dimaksud dengan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Selain dosa syirik yang dibawa meninggal, semuanya yakinlah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waya-waya mungkin kita dosonya kurasa tidak akan sebesar ada seorang laki-laki yang membunuh 100 orang. Ada laki-laki, Nabi bercerita zaman dulu ada seorang laki-laki, saking dia ini jahatnya membunuh 99 orang. Tapi ada secerca nak taubat, dia datangi orang pinter, minta dibimbing agar dia taubat kepada Allah. Tapi orang pintar itu bertanya, memangnya apa dosa kamu selama ini? Aku bunuh orang 99. Kata wong itu, nah kalau 99 tidak akan diampuni dosa kamu ini. Dapat kalimat itu, tujahnya pula kawan itu. Lengkap.
100. Dan kemudian dia datang kepada orang yang lain, dan orang yang kedua ini berkata, Allah akan mengampuni kamu, tapi dengan satu syarat, kamu tinggalkan kampung halamanmu. Sebab di kampung halamanmu itu kamu pasti akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan kamu. Itu lingkungan kamu tuh tidak bagus. Kamu mungkin ingin tobat, tapi nanti kamu akan terjerat lagi ke tempat yang tidak bagus lagi itu. Maka tinggalkan kampung ini. Dan dia berangkat, tapi tidak bawa bekal. Nekat dia keluar dari kampungnya menuju kampung yang jauh. Zaman itu belum ada jalan tol, belum ada pula hotel di jalan, jual minum, tak pula ada. Ketika dalam perjalanan di padang pasir, dia kehausan, pingsan, nyampak karena kepanasan, tegak, dan kemudian dia mati di dalam perjalanan itu. Berdebat antara dua malaikat taubat dengan rahmat di atas. Ini orang dimasuk surga apa tidak? Dia punya alasan masuk surga, dia tobat. Tapi dia baru tobat tapi belum melakukan amal kebaikan. Maka ditengahi oleh malaikat yang satunya. Coba dihitung jaraknya. Jaraknya antara kampung yang dia tinggalkan dan kampung yang akan dia tuju. Seandainya jarak antara kampung yang dia tinggalkan dengan jarak dia mati lebih panjang daripada jarak dia mati dan jarak kampung yang akan dia tuju, berarti dia masuk surga. Dia telah melewati batas untuk tobat dia. Dan kalau seandainya jarak antara tempat dia mati ke kampung yang dituju lebih panjang daripada kampung yang dia tinggalkan, berarti dia masuk neraka. Tapi sebelum diukur, Allah sudah menyuruh satu malaikat lain untuk lebih awal turun ke bumi untuk memindahkan jasad dia sehingga lebih dekat kepada kampung yang dia tuju. Kemudian dia dikuburkan dalam keadaan sebagai orang yang diterima taubatnya. Nah, ini syarat 100 orang dibunuh masih diampuni oleh Allah. Tapi kita ngambil positifnya ya. Berarti Allah tuh maha pengampun. Jangan jadikan pulau alasan. Berarti bunuh siko, tak apa-apa. Jangan. Nyamuk lah jelas bunuh. Jangan orang. Nah itu kita menyadari kita punya salah dan kemudian taubat kepada Allah. Taubat itu berasal dari kata tabah. Tabah itu artinya kembali. Kita ketika lahir itu kan dekat kepada Allah, suci. Kemudian semakin berdosa semakin jauh. Banyak dosa jauh. Nah, taubat itu artinya kembali kepada Allah. Artinya kembali kepada setting awal kita sebagai makhluk suci yang diciptakan oleh Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah. Yakinlah kalau kita tobat, semua dosa akan diampuni oleh Allah. Cuman ini dosa kepada Allah. Aman hutang dengan kawan tak lunas, perlu dibayar itu tuh. Hutang dengan tetangga perlu dibayar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini pesan Nabi ini. Kata Rasul, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'i syai'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan salahmu di masa lalu dengan banyak-banyak melakukan kebaikan sekarang ini. Tamhuha, niscaya perbuatan baikmu sekarang itu akan bisa menghapus dosa masa lalumu. Contoh sederhana ini Pak, ingat-ingat kalau dulu jarang sholat, maka sekarang rajinlah sholat, tambah dengan sholat
sunnah. Nah, sambil minta ampun, mudah-mudahan nanti yang rajin sholatnya ini akan bisa menghapus yang sholat dulu bolong-bolong. Kalau dulu pelit minta ampun, sekarang rajin-rajinlah bersedekah. Rajin bersedekah sekarang ini insya Allah akan bisa menutupi kesalahan di masa lalu. Itu wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, ikuti perbuatan salahmu di masa lalu, tutupi dengan perbuatan baikmu sekarang ini. Jadi yang perbuatan baik kita sekarang ini insya Allah akan bisa menutupi perbuatan kesalahan kita di masa lalu. Ada sebuah kalimat indah dari seorang ulama namanya Fudail bin Ziyad. Dia bilang kayak gini. Ini untuk orang yang sudah usia-usia cak kita nih barangkali, umur 50 tahun yang ke atas, 60. Kata Fudail bin Ziyad, tuhsinu fima baki yaghfiru laka ma madha. Berbuat baiklah di sisa umurmu sekarang ini, niscaya dosa-dosamu yang telah berlalu diampuni oleh Allah. Fa innaka in asya'ta fima baqiya uhizta bima madha wa ma baqiya. Jika kamu terus berbuat dosa pada umurmu yang masih tersisa, dikhawatirkan kamu akan disiksa karena dosa yang dahulu kamu lakukan dan dosa yang telah kamu lakukan pada umurmu yang tersisa ini. Lakukanlah perbuatan baik dari sisa umur yang ada, niscaya Allah akan mengampuni kesalahan yang dilakukan pada umur-umur kita sebelumnya. Nah itu wa'ad bi'i sayyi'atal hasanah. Ikuti, ganti perbuatan salahmu dengan perbuatan baikmu. Nah itulah gunanya. Yo, kalau sudah sekarang dekat dengan masjid, berdoalah agar tetap itu istiqomah dan jangan balik lagi. Dan taubatnya itu, taubatlah secara menyeluruh. Rajin ke masjid, akhlak juga di luar masjid itu mengikuti. Kalau bisa, ini kalau aku biasa bilang sama kawan-kawan, kalau sudah rajin ke masjid, apalagi sudah pernah azan, pernah iqomah, lah dituakan orang, apalagi pernah jadi imam. Yo kapan naik motor di rumah, ndak usah celana pendek lagi. Kapan nyuci motor, mohon maaf bapak-bapak, ndak usah lagi buka baju. Walaupun itu bukan termasuk aurat, tapi rasanya ndak enak secara akhlak ya, secara adab. Secara adab. Aku dulu waktu sekolah itu diingatkan oleh guru. Kalau syarat jadi imam, syarat jadi imamnya tegak sebelum imam itu dikit. Hafal dan benar bacaan. Itu cuman. Tapi syarat di luar masjidnya yang banyak. Kalau kita jadi imam, ada makmum di belakang, berarti makmum ini sudah percaya dengan kita. Untuk itu imam jangan lagi dihianati makmumnya, baik di dalam masjid ataupun nanti ketika keluar dari masjid di kehidupan masyarakat. Kalau sudah menjadi imam, kalimat omongan itu dijago di luar. Kalau sudah jadi imam, aurat jangan lagi terbuka-buka. Kalau bahasa aku sekarang nih, mohon maaf, kalau sudah pernah jadi imam, malam-malam nggak usah lagi main gap. Aku mohon maaf itu tuh. Takutnya nanti lalai sholat subuh. Kalau sudah jadi imam, sudah jadi azan, kapan ada organ tunggal, nggak usah melok joget lagi. Nggak, apalagi lah melok nyawer, masih nak nyawer biduan mudo-mudo itu. Itu kan agak ini nih, kalau pantun uang lamo-lamo itu tuh apa nama itu tuh lemak nian PMP lenjer, minum kopi tinggal seteguk. Awak lah tua masih nak nyawer, itu namanya uak kati agu. Umur lah 70 misal ini nih. Ya nauzubillah summa
Nah, itu tunjukkan bahwa kita sudah akan ingin taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nah ini yang tidak kalah pentingnya itu. Bagi yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan kita sudah minta ampun, jangan lagi diceritakan kepada orang. Ini kan galak cerita ini nih. Bertemu budak ugal-ugalan bermotor, kaget dipukul pundaknya nih. Hah, kau baru mah itu bermotor, wak kau ini dulu. No, mulai dari jembatan Ampera sampai ke simpang bendara itu ndak bawa baju dulu. Kau berani ndak bawa baju? Nah, itu kan salah. Ndak usah dipancing-pancing anak muda sekarang. Itu namanya mujahirin, bukan muhajirin ya. Mujahirin, bukan kalau muhajirin itu orang yang pindah. Kalau mujahirin berasal dari kata jaharo, jahar, orang yang menampakkan. Lah ditutupi oleh Allah kesalahan masa lalunya, tapi masih disebut-sebutnya lagi sekarang. Itu termasuk jangan dilakukan bagi kita yang punya masa lalu. Jadi cukuplah kita minta ampun dan cukuplah Allah yang tahu. Tapi kan kita ini kadang-kadang kan agak semangat pula bercerita masa lalu. Oh, zaman jahiliyah dulu apa tidak pernah aku makan? No. Dulu kapan sekolah SMA, bukan cak kamu sekarang cak jujur nian. Dulu makan PMP 10, bayar cuma 3. Dulu aman wak kamu nih pacaran bukan siko 5 sekali bawa balik. Nah, jangan ngomong cak itu. Itu namanya mujahirin, menjaharkan, menceritakan kembali keburukan-keburukan kita masa lalu. Nah, ini ada hadis khususnya ini. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afah. Semua umatku yang melakukan kesalahan mu'afah, diampuni dosanya. Kalau serius minta ampun, diampuni. Illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan dosanya itu ke banyak orang. Orang tidak tahu, dia yang ceritakan. Nah, wa inna minal mujahirah, sesungguhnya orang yang menampakkan kejahatannya itu ayya'mal ar-rajulu bil-laili amalan summa yasbaha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqula ya fulan amiltul bariha kaza wa kaza wa qad bata yastaruhu rabbuhu wa yusbihu yuksifu sitrahu anhu. Ada orang yang di malam hari melakukan kesalahan, terus ditutupi kesalahan itu oleh Allah. Orang tidak tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Cuman anehnya besok pagi dia yang bercerita. Semalam aku ini. Dia mungkin di rumahnya minum alkohol. Nggak ada orang yang tahu. Tapi besoknya bertemu dengan orang yang minum alkohol, malah dia membanggakan diri. Kamu baru sebotol. Wah, ini semalam 5 botol sekali minum. Nah, itu namanya menceritakan keburukan kita pada masa lalu. Itu namanya mujahirin. Tidak usah diceritakan. Kalau dulu yang udah pensiun di kantor pernah berbuat tidak bagus, tidak usah diceritakan. Oh, zaman wak dulu mau di kantor, kapan uang berurusan nak ngunjuk duit, dak kan diurus, ndak usah dia ngomongin aja itu. Cukuplah kita sudah minta ampun kepada Allah. Jangan menjadi mujahirah atau kalau banyak namanya mujahirin, orang yang suka menceritakan keburukan masa lalunya sekarang kepada orang banyak. Padahal Allah sudah setru itu ditutupin Allah. Sudah orang tidak tahu, dan kalau dia sungguh-sungguh minta ampun, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita itu tadi terhadap masa lalu kita yang baik, maka tetap dilanjutkan istiqomah. Dan yang kedua, jangan dihapus pahala kebaikan itu dengan dicerita-ceritakan,
dan dengan diungkit-ungkit kepada orang yang pernah kita berbuat baik. Dan kalau kita punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang salah, yakinlah Allah Maha mengampuni, maka tobatlah dengan sesungguhnya tobat. Kemudian cukuplah kita sudah melakukan kesalahan di masa lalu yang hanya Allah yang tahu, mungkin dengan kita, tidak usah diceritakan kepada orang bahwa kita pernah begini dulu. Cukuplah Allah yang tahu, dan kita cukup minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ni kan hidup inilah, iman ni kadang naik, kadang turun, kadang taat tinggi, ketaatan tinggi, dan kadang-kadang lemah lagi imannya. Nah, satu kata Nabi, kalau kamu melihat orang lain melakukan kesalahan, jangan kamu melaknat orang itu. Jangan dilaknat. Karena kadang kita kedongkol, kesal dengan orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang. Coba, kadang nonton TV itu kan ada kesalnya. Baru cerita korupsi ini, nanti lah terdengar lagi korupsi ini. Dulu korupsinya ratusan juta, ini hari lah triliun. Kadang kan dongkol. Nggak usah dilaknat koruptor itu. Oh, mudah-mudahan lah mati gancang budak itu. Nah, mudah-mudahan lah dia kaget ini. Jangan dia dilaknat. Karena Nabi pernah melarang. Zaman Rasul itu, nih dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat, dia ini agak unik, Pak. Dia sering dengan Rasul, cinta kepada Rasul, sholat, puasa ke masjid. Cuman masih doyan minum khamar. Ibadah yes, khamar yes. Nah, waktu itu Nabi pernah menegur dia. Pertama, dipukul oleh Nabi dengan sendalnya. Berhentilah kamu tuh minum. Sudah berhenti di waktu itu. Nanti kambuh lagi, minum lagi. Tapi sholat masih. Terus dia karena sudah diingatkan, diberlakukan hukum derah atau dipukul. Karena dia minum. Itu sering gitu, dipukul. Tapi kambuh lagi, dipukul, kambuh lagi. Ada sahabat yang kesal. Yang sahabat lain dia kesal. Sampai terucap dari mulut dia, la'anallahu laka, semoga Allah melaknat kamu. Didengar oleh Nabi, jangan kamu melaknat dia. Innahu yuhibbullaha wa rasulahu, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia kan masih cinta kepada Allah dan Rasul. Buktinya masih sholat, buktinya masih datang ke masjid dan dengar Nabi bersama Rasul. Dia sering, cuman dia perlu proses untuk menghentikan kebiasaan dia minum itu. Dan kemudian Nabi melanjutkan, jangan kamu membantu setan untuk mengalahkan kawan kamu itu. Oh, dimaksudnya itu, setan kan akan selalu menggoda agar kita menjadi orang rusak. Dengan kita manusia ikut melaknat orang itu, melaknat berarti kita mengharapkan dia jauh dari hidayah Allah. Kalau tidak dapat hidayah, berarti dia masuk neraka. Masuk neraka kan gawe itu kan tujuan setan, memperbanyak orang untuk masuk neraka. Jadi ketika kita melaknat orang jahat agar dia dilaknat oleh Allah, itu bahasa nabinya sama saja kita membantu setan untuk mengalahkan orang itu agar nanti masuk ke dalam neraka. Nah, kita jaga hati. Kita sudah menjadi orang baik, alhamdulillah. Terus kalau masih ada orang yang belum baik, jangan pula sering dikatoi. Aku nih mohon maaf ini, mungkin Ustaz Zakaria itu kalau merasa ada uang selama ini tidak kelihatan di masjid. Lah alhamdulillah dapat hidayah lah tuwo, dia rajin.
kadang-kadang kena penyakit apa? Membandingkan diri dia dengan orang lain. Ngapulah wong itu tidak pernah datang ke masjid dia. Awak baru sekarang dirajin itu tuh. Puluhan tahun dulu juga tidak. Puluhan tahun juga dulu tidak. Makanya Pak, kita ini kan alhamdulillah rajin ini. Kalau bertemu kawan sekali-sekali datang, itu tidak usah dikomentari. Malu dia kadang. Hah? Nak kiamat apa dunia besok? Lah rajin ke sholat ini? Tidak usah. Noh, mimpi apa kamu semalam nih? Tiba-tiba kamu datang ke masjid? Tidak usah. Itu justru pertanyaan yang akan membuat dia jauh dari masjid. Aku Pak berusaha nahan kawan-kawan. Ada juga kan kadang dia sholat, kaget berbulan-bulan tidak muncul-muncul. Caknya masih ada di rumah dia tuh. Caknya sehat-sehat baik. Ketika dia datang lagi ke masjid, aku ngomong sama kawan, jangan ditanya kenapa selama ini dia tidak pernah datang. Karena pertanyaan itu beban bagi dia. Sudahlah, kita tatah diri kita yang pernah salah, yang pernah juga, dan alhamdulillah sekarang angkat kembali kepada Allah. Doakan saja orang lain bisa bersama kita. Kalau ada orang yang masih belum dapat hidayah kepada kita, tidak usah dikatoi, apalagi dimusuhi. Bapak Ibu, saya kira itu. Jam berapa kita masuk waktu? Sudah masuk? Oh, 4 menit lagi. Kalau ada yang nak ditambahkan atau ada yang nak ditanyakan, kami persilahkan untuk memperdalam kebaikan yang mudah-mudahan kita dapat malam ini. Silakan Pak. Iya Pak. Ya. Oh gitu. Sampai sekarang aku belum pernah baca penjelasan itu Pak. Apakah orang kafir itu atau orang musyrik itu juga masih diikutin oleh malaikat tadi? Oleh malaikat tadi. Jujur sampai sekarang aku belum pernah dapat penjelasan ulama atau apa nama tuh para ahli Al-Quran. Cuman dari kalimat redaksi ayat Al-Qurannya sepertinya masih Pak. Kenapa? Ayat Al-Qurannya dalam bentuk umum. Wa ma yalfizu min qaul. Tidak satu pun lafaz yang terucap dari mulut seseorang. Seseorang itu umum. Kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, seseorang itu umum, tidak dikhususkan. Sebab dalam Al-Quran itu Pak, kalau belajar tafsir itu ada lafaz ada lafaz khos. Kalau dia dikhususkan, berarti itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Nah, dalam konteks malaikat raqib atid itu lafaznya umum Pak. Jadi kalau aku memahami, termasuk mereka juga dicatat. Iya Pak. Iya. Betul. Benar-benar. Ini pernah dibahas oleh beberapa ulama dan Bapak benar. Ternyata jumlah jin dan malaikat itu jauh lebih banyak dari kita. Jauh lebih banyak dari kita. Itu benar Pak. Jadi kalau bukan hanya 2 malaikat, bukannya raqib atid demi kiraman katibin, ada lagi nanti namanya malaikat hafazah yang juga menjaga orang kayak gitu. Ada lagi malaikat yang khusus mendoakan orang sholat di sop pertama. Jadi intinya Pak benar Pak, jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada manusia, dan jumlah jin juga jauh lebih banyak daripada manusia. Kan dalam hadis itu setiap orang yang lahir itu dia diikuti oleh korinnya. Nah, korinnya itu jenis jin. Nah, korin itu apabila seseorang mati, dia masih hidup. Berarti berapa banyak manusia pernah hidup di dunia ini? Kalau sudah sampai misalnya 300 miliar,
dikit ya. 300 berapa misalnya sampai 1000 miliar, sekarang sudah berapa ya? 7 miliar sekarang. Sampai 100 atau 200 miliar, berarti sebanyak itulah jin. Itu jin yang khusus mendampingi belum lagi jin-jin yang lain yang kerjaannya yang lain ya gitu. Itu Pak. Jadi benar itu Pak, jumlahnya lebih banyak dari kita Pak. Berarti memang apa namanya itu ya, penggoda kita ini lebih banyak dari kita. Dan mereka tidak pernah mati, jadi pengalaman gitu. Ya. Siap Pak Di. Jadi apa konsekuensi mujaharo tadi? Mujahirin. Mujaharo itu satu orang. Nah, ya. Hah? Kalimat awalnya kullu ummati mu'afa. Setiap umatku diampuni illa mujahiro, kecuali yang menampakkan dosanya itu kepada orang lain. Dan diampuni. Mafhum muhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti dia tidak diampuni. Kan kalimatnya kullu ummati mu'afah illal mujahirina. Setiap umatku diampuni dosanya kalau diminta ampun, kecuali orang yang mujahirah tadi. Nah, kalau Bapak tanya konsekuensinya, enggak diampuni. Nah, Allah Maha memaafkan. Insya Allah dimaafkan. Amin. Kan begini Pak, nama Allah dan sifat Allah yang Maha Pengampun itu ada tingkatannya. Ada Allah Al-Afu yang Maha maafkan. Ini tidak sengaja salah, dimaafkan. Kita nak nulis kata apa ya, saya ingin pergi, tertulis saya ingin pagi. Nah kan itu kan salah itu tuh. Tapi itu dimaafkan. Kalau kesalahannya itu baru sekali, sama-sama kita istiqomah dengan kebaikan. Kalau punya masa lalu yang kelam, yuk kita sama-sama memperbaiki diri, dan tidak usah diceritakan jahat kita dengan orang lain. Itu namanya mujahir. Karena itu salah satu membuat dosa kita tidak terampuni. Mudah-mudahan Allah akan memberi rahmat kepada kita. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.